Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku akan mau mempresentasikan mata pelajaran TIK dengan materi berpikir komputasional. Sebelum saya memulai presentasi saya hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Alif Ramanto dari kelas 11.1 dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita memulai presentasi kita hari ini. Kita lanjut ke slide yang kedua ya. Nah, di slide yang kedua ada materi tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Berikut ini pembahasan beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional yang biasa digunakan dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Yang pertama ada rekursi. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang konsep rekursi dan beberapa contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep tersebut. Salah satunya adalah barisan Fibonacci. Suatu masalah dapat didekomposisi menjadi permasalahan yang serupa, namun ukurannya lebih kecil. Contohnya, saat kita diminta untuk memindahkan satu kardus buku yang sangat berat dan tidak dapat kita angkat, kita akan membagi kardus tersebut ke dalam beberapa kardus yang lebih ringan sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Ketika menghitung suatu nilai faktorial, kita pun harus menghitung nilai faktorial yang lebih kecil. Misalnya, ketika menghitung 10 faktorial, kita juga harus menyelesaikan 1 faktorial, 2 faktorial, hingga 9 faktorial terlebih dahulu. Secara alami, terdapat banyak permasalahan yang dapat dimodelkan dengan lebih mudah menggunakan konsep rekursif ini. Pada bagian ini, kita akan mempelajari konsep dasar rekursi yang akan sangat berguna untuk melakukan dekomposisi pada suatu permasalahan besar dalam bentuk permasalahan yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Rekursi didefinisikan sebagai sesuatu yang mengandung sesuatu itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas fungsi atau barisan rekurensi atau recurrence, yaitu fungsi atau barisan di mana nilai dari bab 2 strategi algoritmik dan pemrograman 25, fungsi atau barisan tersebut ditentukan atau tergantung dari nilai fungsi atau barisan itu sendiri secara rekursif pada urutan nilai-nilai sebelumnya. Misalnya, kita memiliki sebuah barisan AI, I sama dengan 1, 2, dan N sebagai berikut. Dalam kurung AI sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di mana nilai pertama dari barisan AI adalah 1. Dan kemudian nilai-nilai berikutnya dalam barisan tersebut dihitung dengan cara menambahkan nilai 2 kepada nilai barisan sebelumnya. Kita dapat menuliskan dalam notasi rekursif sebagai berikut. AI sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di mana nilai pertama dari barisan AI adalah 1, dan kemudian nilai-nilai berikutnya dalam barisan tersebut dihitung dengan cara menambahkan nilai 2 kepada nilai barisan sebelumnya, kita dapat menuliskan dengan notasi rekursif sebagai berikut. Seperti yang ada di foto ini ya teman-teman. AI 1 jika I sama dengan 1, dan AI sama dengan A1 dikurang 2 ditambah 2 jika I lebih dari 1. Nah, di kanan ini ada contoh dari teknik pemrograman rekursi. Pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif, selalu ada minimal 2 hal yang harus ditentukan, yaitu basis, menunjukkan dasar atau nilai awal dari fungsi atau barisan tersebut. Misalnya, pada contoh di slide sebelumnya, AI sama dengan 1. Dan rekursi menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai-nilai sebelumnya yang telah diketahui. Misalnya, pada contoh di slide sebelumnya, AI sama dengan AI dikurang 1 tambah 2 jika I lebih dari 1.
Sebuah fungsi atau barisan rekursif bisa jadi ditentukan dari tidak hanya satu buah nilai sebelumnya saja, tetapi dapat juga dari 2, 3, dan seterusnya nilai sebelumnya. Sebagai contoh, sebuah barisan dapat didefinisikan sebagai berikut. A, I, 1 jika I sama dengan 1 atau I sama dengan 2, dan AI sama dengan AI dikurang 1 ditambah AI dikurang 2 jika I lebih dari 2. Barisan ini dimulai dengan nilai 1. Kemudian, untuk menentukan nilai berikutnya, kita hitung dengan cara menjumlahkan dua nilai sebelumnya pada barisan tersebut, sehingga didapatkan barisan sebagai berikut. AI sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Barisan di atas biasa disebut sebagai barisan Fibonacci karena dipopulerkan oleh seorang matematikawan Italia yang bernama Leonardo Bonacci dari tahun 1170 hingga 1250 Masehi. Kemudian ada materi tentang algoritma Grady. Grady secara harfiah berarti rakus atau tamak. Meskipun dalam pengertian sehari-hari, kata rakus dan tamak memiliki konotasi negatif. Namun, dalam konteks informatika, kita mengartikan Grady dalam konteks sebagai sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat berguna dalam merancang sebuah algoritma atau solusi bagi sebuah permasalahan komputasional. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada konotasi negatif pada kata Grady dalam konteks ini. Teknik Grady adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Permasalahan optimasi berarti kita ingin menghitung sebuah hasilan terbaik dari sebuah proses tertentu. Terbaik di sini dapat berarti nilai yang paling kecil ataupun paling besar tergantung dari jenis permasalahannya. Dalam menyelesaikan permasalahan optimasi seperti ini, algoritma Grady akan menerapkan prinsip mengambil serangkaian langkah terbaik pada setiap saat. Prinsip Grady yaitu take what you can get now. Algoritma Grady membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Pada setiap langkah, terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Kemudian, yang terakhir ada pemrograman dinamis. Saat menyelesaikan sebuah permasalahan optimasi, yaitu mencari nilai terbesar atau terkecil, terkadang kita harus memperhitungkan beberapa kemungkinan pengambilan langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan tersebut mungkin memiliki akibat atau konsekuensi terhadap langkah-langkah selanjutnya. Sehingga pendekatan seperti teknik Grady mungkin tidak akan menghasilkan jawaban yang optimal. Dalam hal ini, teknik pemrograman dinamis atau Dynamic Programming atau DP mungkin akan lebih sesuai diterapkan. Teknik DP mengandung dua unsur utama, yaitu optimasi, atau mencari nilai terkecil atau terbesar melalui serangkaian pilihan. Serupa dengan teknik Grady, kita harus menentukan rangkaian langkah apa yang akan menghasilkan nilai optimal di akhir. Namun berbeda dengan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan teknik Grady, permasalahan yang sesuai untuk teknik DP memiliki struktur sedemikian rupa, sehingga pilihan langkah terbaik saat ini belum tentu merupakan pilihan terbaik secara keseluruhan. Sehingga prinsip Grady belum tentu dapat diterapkan, dan semua kemungkinan kombinasi pilihan langkah harus diperhitungkan. Yang kedua ada nilai optimal. Yang diinginkan untuk permasalahan tersebut biasanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi optimal dari sub-sub permasalahan yang sama, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil, atau dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai atau secara rekursif. Namun, sub-sub permasalahan yang harus dipertimbangkan biasanya memiliki overlap atau persinggungan, sehingga dalam proses perhitungannya diperlukan cara yang efisien untuk menghitung solusi untuk sub-sub permasalahan yang diperlukan, agar tidak terjadi perulangan atau duplikasi dalam proses perhitungan. Cara yang umum digunakan adalah dengan menyimpan semua solusi dari sub-problem yang sudah diketahui dalam sebuah tempat penyimpanan atau tabel.
Teknik ini biasa disebut sebagai teknik memorisasi. Metode ini dikembangkan oleh Richard Bellman pada tahun 1950-an dan telah digunakan di berbagai bidang, mulai dari teknik kedirgantaraan hingga ekonomi. Algoritma dari program dinamis ini adalah knapsack problem, weighted job scheduling, dan algoritma Floyd-Warshall. Nah, sekarang kita sudah sampai di slide yang terakhir nih teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak soal presentasi hari ini? Sepertinya tidak ada ya, karena pastinya semua sudah paham tentang materi yang saya bawakan hari ini. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun hal-hal lainnya yang tidak mengenakan di hati Anda semua yang menonton video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa klik tombol like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila belum. Saya Andika Alif Rahmanto undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.